saya katakan tadi belum betul-betul tercapai juga. Don't read too much into it. Gitu. Tapi saya lihat Bung Gatot ya, pokok acara yang perlu didorong ialah menyelenggarakan konferensi internasional mengenai Timur Tengah, khusus membicarakan masalah Palestina. Dan apa yang Pak Hasnan katakan tadi, justru aktifnya Amerika Serikat untuk merekayasa PBB, Dewan Keamanan, itu juga bisa merupakan bumerang. Ya. Dan bahwa sekarang kekuatan-kekuatan lain yang Pak Jati katakan tadi akan mengatakan pada Amerika Serikat, ya, selama ini Anda mengandalkan PBB, sekarang ini ya bantulah untuk menyelenggarakan konferensi internasional mengenai Timur Tengah ini. Jadi itu bisa berbalik juga ya. Tapi sementara itu saya lihat andai kata ini selesai ya, operasi badai gurun ini, perubahan-perubahan besar yang akan terjadi di Timur Tengah, umpamanya di Kerajaan Arab Saudi ya, perubahan sosiologis. Andai kata pasukan koalisi ini diredusir seminimal mungkin, sementara itu dampak sosial budaya yang disebabkan, dan itu bukan pertama kali terjadi dalam sejarah ya, bahwa suatu tentara menimbulkan pergeseran-pergeseran sosial budaya ya. Saudi Arabia yang bagaimana yang akan muncul, dan juga Kuwait purna badai gurun ini ya. Kalau nanti yang dihadapi masih Kuwait yang congkak saja di OPEC, karena saya beberapa tahun meliput masalah OPEC, artinya OPEC ini capek-capek menetapkan kuota ya, Kuwait nunduk, tapi kalau udah pulang dia produksi aja kalau disangka cocok ya. Ya kalau begitu terus tindak lakunya dan kurang peka pada suasana sekelilingnya, ya tidak banyak juga yang kita capai ya. Jadi benar juga memang masih banyak persoalannya. Andai kata pun sasaran langsung dari operasi ini, pemulihan kedaulatan Kuwait sudah tercapai. Jelas itu masalahnya begitu dalam. Masalah Arab, masalah antara Arab Palestina, Arab lawan Arab, ya, dan begitu macam masalah social structure yang akan berubah, masalah political democracy system akan berubah, tidak bisa bukan main dalam. Dan ini hanya bisa dilakukan apabila diadakan suatu konferensi internasional di mana semua powers yang ada di sana, Israel, Palestina, semua ikut serta. Iran harus ikut serta, karena Iran adalah negara yang terbesar di Teluk. Tidak bisa dia. Nah, tapi begini, Amerika Serikat sudah, terutama sejak zaman Reagan, itu merasa bahwa dia tidak bisa terus-menerus memiliki beban sebagai police agent menjamin keamanan di sana. Ya toh? Oleh karena itu sejak dari semula dia telah mulai mengembangkan yang dinamakan konsensus strategik. Tadinya dia hanya mengandalkan kepada Israel karena mempunyai value system yang katanya sama sumbernya, demokrasi, barat dan sebagainya. Ya toh? Oleh karena itu dia mengembangkan konsensus strategik. Artinya dia membawa negara-negara Arab yang dinilainya moderat itu bertanggung jawab untuk memelihara keamanan dengan dibantu banyak-banyak oleh dia. Dimasukkannya lagi sana Mesir, masuk juga Jordania, Irak, kemudian dimasukkannya selama perang Iran-Irak di dalam daftar dipantau. Pasukan multinasional yang dikomandoi Amerika Serikat sudah melakukan gempuran 2 kali di berbagai pos-pos kekuatan militer Irak. Serangan pertama dilakukan selama 3 jam menjelang pagi dan menyusul serangan kedua beberapa jam setelah itu. Ratusan pesawat tempur dari berbagai jenis dikerahkan oleh pasukan multinasional untuk menyerang Baghdad, sasaran di Kuwait dan Irak, mulai pukul 2.30 waktu Baghdad atau 6.30 waktu Indonesia Barat pagi tadi. Sejauh ini memang masih belum didapat laporan sejauh mana kerusakan yang ditimbulkan oleh serangan yang berlangsung sekitar 3 jam. Pasukan multinasional kini didukung oleh lebih dari 1.740 pesawat terbang dari berbagai jenis. Gelombang pertama serangan yang berlangsung dini hari dianggap sukses oleh pasukan multinasional, walaupun ada pula bantahan dari pihak Irak. Dalam serangan ini, pasukan multinasional melibatkan skuadron tempur dari Angkatan Udara Amerika Serikat, Inggris, Arab Saudi, dan Kuwait. Menurut salah seorang pejabat militer pasukan multinasional, serangan udara gelombang pertama ini berlangsung sukses dan seluruh kekuatan tempur kembali ke pangkalan dengan selamat. Serangan udara ini berlangsung menurut rencana karena seperti diberitakan sebelumnya bahwa untuk memenangkan perang, Amerika Serikat akan melakukan serangan udara besar-besaran
ke berbagai sasaran yang dipilih secara cermat, khususnya berbagai instalasi militer. Pesawat terbang tempur yang dikerahkan antara lain berasal dari 6 kapal induk yang berlabuh di kawasan Teluk, termasuk yang ada di Laut Merah. Di samping itu, pasukan multinasional juga mengerahkan puluhan pesawat pembom raksasa B-52 yang 2 hari lalu dipindahkan ke suatu tempat di dekat perbatasan Kuwait. Pihak Irak sejauh ini masih belum terlihat melakukan suatu balasan yang berarti. Menurut pihak Angkatan Udara Amerika Serikat, sasaran yang dipilih untuk dihancurkan adalah instalasi militer, pangkalan peluru kendali Scud, lapangan terbang, dan beberapa pusat telekomunikasi. Menurut berbagai kantor berita yang melakukan liputan di kawasan Teluk, sekitar 100 buah pangkalan militer Irak yang ada di Kuwait maupun Irak sendiri dihujani bom oleh pesawat-pesawat pembom tempur pasukan multinasional. Menurut kantor berita Reuters, hampir seluruh lapangan terbang militer yang menjadi sasaran serangan rusak berat dan Irak harus memperbaikinya paling tidak 2 hari sebelum dapat digunakan kembali. Instalasi militer termasuk pangkalan peluru kendali milik Irak, Scud, dan baterai SAM menurut pihak pasukan multinasional juga berhasil dihancurkan sehingga Irak tidak mungkin lagi dapat melakukan serangan ke arah Israel atau ke Arab Saudi. Menurut seorang pejabat militer Amerika Serikat, beberapa peluru kendali Irak ditembakkan ke arah berbagai sasaran di Arab Saudi, namun jatuh sebelum mencapai sasaran yang diinginkan. Beberapa pesawat pembom tempur milik pasukan multinasional sejauh ini dilaporkan juga menyerang pabrik bahan kimia yang menyebabkan asap tebal membumbung tinggi ke udara di dekat Baghdad. Sebuah pesawat pembom jenis Tornado milik Inggris dikabarkan jatuh ketika berpartisipasi dalam gelombang serangan kedua pagi tadi. Sasaran lain yang ditetapkan adalah markas besar Angkatan Bersenjata Irak yang menjadi markas komando selama perang. Menurut pihak pasukan multinasional, 3 buah bom dijatuhkan di markas besar Angkatan Bersenjata Irak. Di samping itu, pasukan multinasional juga berhasil melumpuhkan pasukan elit pengawal presiden. Menurut perkiraan sementara yang dikeluarkan oleh Kementerian Pertahanan Amerika Serikat, dalam serangan udara gelombang pertama yang berlangsung selama 3 jam itu, pasukan multinasional telah menjatuhkan bom sebanyak 18.000 ton bom di berbagai sasaran. Sejauh ini, pasukan Irak masih belum tampak mampu melakukan serangan balasan. Walaupun demikian, pihaknya telah mengklaim telah menjatuhkan 14 pesawat terbang milik pasukan multinasional. Sejauh ini, pihak Amerika Serikat telah membantahnya. Hasil serangan ini menurut Amerika Serikat akan dapat memaksa Irak untuk setuju menarik diri dari Kuwait. Namun sejauh ini pula pihak Baghdad tetap bersikukuh mempertahankan pendiriannya untuk mempertahankan Kuwait sebagai provinsinya yang ke-19. 2 jam setelah serangan pertama, Saddam Hussein melakukan pidato radio untuk tetap membesarkan hati rakyatnya. The Americans are said to be using a new weapon which jams all Iraqi communications. At the same time, nuclear sites must be destroyed, arms and chemical weapons factories. 1,000 to 2,000 tons of toxic substances are said to be stored in the northeast and around Baghdad, areas with a high concentration of civilians. Refineries have to be put out of commission as well, as the 134 kilometers of strategic highways that link Basora and Kuwait City. Third target, tanks and troops. 1 million men along the front around the major cities or inside Kuwaiti territory. Tanks are for the most part concentrated on the Saudi border. 3/4 of them are hidden in the desert. Another prime objective, Saddam Hussein's 8 command post bunkers hidden around the Baghdad area. Hussein is used to going from one to the other. Last target, Kuwait itself, which could be the subject of a full-fledged naval debarkation and of land air operation. 4 pesawat tempur Prancis tertembak namun dapat kembali ke pangkalannya, walaupun 1 di antaranya rusak berat. Tertembaknya pesawat-pesawat tempur Prancis itu dikonfirmasikan oleh para pemimpin Prancis, khususnya pejabat militer yang bertugas di Teluk. Sementara itu, selain sebuah pesawat tempur Tornado milik Inggris yang jatuh, Menteri Pertahanan Amerika Serikat Dick Cheney juga mengakui bahwa 1 pesawat tempurnya jenis F-15 tertembak jatuh dalam serangan ke wilayah Irak.
pembom tempur jenis Tornado milik Angkatan Udara Inggris yang tertembak jatuh itu merupakan pesawat pembom tempur pertama Inggris yang menjadi korban dalam perang Teluk dari 75 buah pesawat sejenis. Dikabarkan 2 orang awalnya belum diketahui nasibnya. Beberapa penerbang Amerika Serikat yang ikut dalam operasi, menurut kantor berita Reuters, saat penyerangan dilakukan di atas Baghdad, sejumlah pesawat terbang milik Irak yang sedang terbang seolah-olah menghindari bentrokan dengan melakukan penerbangan ke arah utara. Sementara yang berada di pangkalan dihujani bom. Berbagai pesawat terbang yang turut dalam serangan ini melakukan pengisian bahan bakar di udara karena dikawal oleh beberapa pesawat terbang yang bertindak sebagai tanker terbang. Di utara pesawat terbang tempur yang melakukan serangan udara, terdapat 12 pesawat milik Kuwait yang berhasil diselamatkan ke Arab Saudi 1 hari menjelang Irak menyerbu Kuwait 2 Agustus yang lalu. Dilaporkan 12 pesawat terbang milik Kuwait kembali dengan selamat. Dari Eropa, Reuters melaporkan bahwa 2 negara anggota NATO yaitu Belanda dan Italia akan mengikuti jejak Inggris dan Prancis bergabung dengan pasukan multinasional di Teluk. Dari London, Menteri Pertahanan Inggris Tom King beberapa jam yang lalu menjelaskan bahwa pihaknya tidak percaya bahwa Irak telah berhasil menembak jatuh 14 pesawat terbang, kecuali 1 pesawat pembom tempur Tornado dan sebuah pesawat tempur F-15. Menurut Kepala Staf Angkatan Udara Kerajaan Inggris, Sir David Craig, sejauh ini tidak diperoleh berita atau laporan dari stafnya bahwa Irak telah menembak rudal squad. Hal itu menunjukkan bahwa hampir seluruh instalasi militer Irak telah dilumpuhkan. Sejauh ini Amerika Serikat yang mengomandoi pasukan multinasional mengklaim bahwa pihaknya telah dapat menguasai wilayah udara kawasan Teluk, karena selama beberapa gelombang serangan, pasukan Angkatan Udara multinasional tidak mendapat perlawanan yang berarti. Kantor berita Reuters melaporkan bahwa beberapa jam yang lalu, seorang wanita Irak dengan beberapa anaknya berhasil melarikan diri ke Iran. Menurut wanita itu, pusat telekomunikasi kota pelabuhan Basra hancur dihantam rudal yang dilepaskan oleh pesawat terbang Amerika Serikat pagi tadi. 2 jam setelah penyerangan, Presiden Amerika Serikat George Bush di Gedung Oval mengatakan, pasukan multinasional pimpinan Amerika Serikat akan menghancurkan senjata-senjata nuklir dan senjata kimia Irak untuk membebaskan Kuwait dari belenggu Irak. Menurut George Bush, koalisi anti-Irak yang terdiri 28 negara itu telah melakukan segala daya untuk mencapai suatu penyelesaian diplomatik mengatasi krisis Teluk yang berlangsung sejak 2 Agustus lalu. Konflik yang diawali dengan tindakan Irak menganeksasi Kuwait dan menyusul upaya-upaya yang dilakukan PBB serta berbagai pihak untuk mencari penyelesaian ternyata tidak mendapat tempat di mata Irak. Bush berharap agar perang Teluk ini tidak akan berlangsung lama dan korban diupayakan sekecil mungkin. Pernyataan-pernyataan Bush ini dikeluarkan 2 jam setelah pasukan multinasional yang digelar di Teluk menyerang beberapa pangkalan militer Irak. Menurut George Bush, serangan udara terhadap pangkalan-pangkalan di Irak dan Kuwait tengah berlangsung dan ia bertekad menghancurkan kekuatan bom nuklir Irak tidak terkecuali fasilitas senjata kimianya. Bush juga menekankan bahwa tidak ada pilihan lain kecuali mengeluarkan pasukan Saddam Hussein dari Kuwait dengan kekerasan. George Bush mengutip berita dari Jenderal Schwarzkopf, Panglima Pasukan Amerika Serikat di Teluk, bahwa operasi berjalan sesuai rencana. Ia juga memerintahkan kepada komando militernya untuk mengambil langkah-langkah penting, yaitu memadamkan perang selekas mungkin, sekaligus melindungi tentara Amerika Serikat dan sekutunya. Bush berulang kali mengatakan, perang ini tidak akan menjadi Vietnam kedua. Bush bertekad untuk membawa pulang lebih dari 400.000 pasukannya di Teluk sesegera mungkin, begitu ia menyelesaikan tugas mereka dengan baik. Mengakhiri pidatonya, Bush mengharapkan semua pasukan multinasional dan pasukan Amerika Serikat yang kini mulai menarik pitu senjatanya bertindak sesuai dengan perintah, dan Amerika Serikat ingin Irak menjadi sebuah negara damai begitu Kuwait dibebaskan. Serangan pasukan multinasional ke berbagai sasaran di Irak dan Kuwait diperintahkan oleh Presiden Amerika Serikat George Bush dari Washington kemarin.
Menurut Menteri Pertahanan Amerika Serikat, Richard Cheney, ia menandatangani surat perintah yang disebutnya sebagai menjatuhkan hukuman itu setelah berbagai terobosan diplomatik dilakukan, namun gagal mendesak Irak mengubah keputusannya. Menurut Cheney, serangan dilakukan beberapa saat setelah ditandatanganinya surat perintah dari Presiden George Bush. Dalam penjelasan resminya, Cheney mengatakan, serangan udara melibatkan Satuan Angkatan Udara Amerika Serikat, Inggris, Arab Saudi, dan Kuwait. Serangan ini menurut Cheney telah diperhitungkan dan dipersiapkan secara cermat selama berbulan-bulan. Ia mengatakan, sasaran serangan sudah dipilih secara cermat untuk menjaga agar korban pihak penduduk sipil menjadi sedikit. Maksud utama serangan adalah untuk menghancurkan kekuatan militer Irak sehingga tidak dapat menduduki Kuwait dan menakut-nakuti negara-negara lain di sekitarnya. Saudara, tidak diketahui pasti di mana tempat Saddam Hussein berlindung ketika pesawat-pesawat pembom Amerika Serikat melancarkan serangan di instalasi militer Irak pukul 7 waktu Indonesia Barat. Namun 2 jam setelah adanya gempuran itu, Presiden Irak melalui sebuah siaran radio yang diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris terus membangkitkan semangat juang prajuritnya dan menghimbau rakyat Irak untuk siap menghadapi musuh yang dilukiskannya sebagai setan agresor yang sudah memulai pertumpahan darah di Teluk. Ia juga menuduh Amerika Serikat telah mendalangi perang dan Irak siap sampai titik darah penghabisan. Bahkan dalam bagian pidatonya, Saddam Hussein menginstruksikan agar rakyat Irak yang lahir tahun 54 siap memanggul senjata bila diperlukan, karena kini musuh sudah mulai menyerang dan genderang perang sudah dibunyikan. Dalam siaran radio tersebut, Saddam Hussein juga mencela sikap Presiden Amerika Serikat George Bush yang dianggapnya sebagai manusia pengecut, karena pasukan Amerika Serikat dan sekutunya melakukan tindakan yang tidak diketahui kapan berakhirnya. Sehari setelah terjadinya pengempuran oleh pasukan Barat, Saddam Hussein sempat mengunjungi sejumlah prajuritnya di medan tempur, dan pada kesempatan itu pula Saddam Hussein sempat berucap bahwa dia pun akan angkat senjata bila diperlukan. At 2:30 a.m. tonight. Beberapa jam sebelum serbuan udara Amerika Serikat atas kota Baghdad nampak tidak terlalu mempengaruhi situasi kota itu. Berita yang kami terima pagi ini memperlihatkan situasi yang tampak tenang namun lenggang karena toko dan pusat-pusat kegiatan ekonomi tutup. Hingga pukul 6.35 waktu Indonesia Barat, suasana kota tenang. Para wartawan yang berada di hotel dalam kota Baghdad terpaksa menggunakan lilin dan lampu baterai karena listrik seluruh kota dipadamkan. Beberapa warga tampak berjalan pada jalan yang lenggang seolah-olah tidak khawatir akan apa yang terjadi. Berita yang kami pantau dari wartawan asing yang ada di sana menyatakan bahwa mereka hanya mendengarkan suara sirene pemadam kebakaran dari kejauhan, sedangkan di jalan-jalan nampak hanya 1-2 kendaraan yang bergerak. Tidak ada kepanikan yang diperlihatkan oleh warga kota Baghdad karena mereka sudah amat terbiasa dengan suasana perang yang mencekam selama 8 tahun melawan Iran. Di tengah serangan udara yang sedang dilangsungkan oleh pasukan multinasional ke sasaran di Irak dan Kuwait, ratusan ribu pasukan darat melakukan persiapan terakhir. Menurut beberapa pejabat militer, nanti setelah pasukan udara dapat menguasai keadaan dan melumpuhkan kekuatan militer Irak, kemungkinan besar pasukan darat akan segera diterjunkan untuk menguasai wilayah Kuwait. Sumber di Riyadh dari seorang juru bicara militer Amerika Serikat mengatakan, ia belum mendapat laporan mengenai sudah ada atau tidaknya pertempuran di darat dalam pertarungan militer dengan Irak. Harapan dunia agar situasi di kawasan Teluk dapat terselesaikan secara damai kini pupus sudah. Serangan pasukan multinasional telah mengagetkan dunia dan memporak-porandakan wilayah Irak. Pandangan dunia semua tertuju ke kawasan Teluk untuk mengikuti pergelaran mesin-mesin perang baik milik pasukan multinasional maupun pasukan Irak. Berbagai pendapat muncul ke permukaan, baik yang berupa dukungan terhadap tindakan pasukan multinasional
maupun yang menyesali tindakan tersebut. Pemerintah Indonesia sangat menyayangkan bahwa akhirnya segala usaha ke arah damai melalui jalan perundingan ternyata tidak dapat diwujudkan. Dan kini penyelesaian melalui kekerasan senjata telah dilaksanakan. Presiden Soeharto mengharapkan agar peperangan dapat selesai secepatnya untuk menghindarkan korban jiwa yang lebih besar dan menghindarkan rusaknya prasarana-prasarana ekonomi yang pasti merugikan rakyat di kawasan Timur Tengah sendiri. Pernyataan kepala negara itu disampaikan Menteri Sekretaris Negara Murdiono selesai diterima Presiden Soeharto pagi tadi di Cendana, Jakarta. Si Bapak Presiden atas perkembangan terakhir yang terjadi beberapa jam yang lalu di Timur Tengah. Seperti kita ketahui, setelah segala upaya perdamaian ditempuh oleh demikian banyak negara, oleh Sekretaris Jenderal PBB yang terakhir, dan juga seperti yang saya jelaskan beberapa hari yang lalu, Bapak Presiden pun telah meminta datang Duta Besar Irak yang Bapak Presiden. Dan Palang Merah akan berusaha melindungi dan menyelamatkan korban perang. Komite Internasional Palang Merah yang bermarkas di Jenewa telah memerintahkan kepada perwakilan komite yang berada di kawasan Teluk untuk segera menghubungi para pemimpin angkatan bersenjata dari kedua belah pihak yang berada di sana guna lebih meningkatkan kewajiban Palang Merah Internasional sesuai dengan Konvensi Jenewa 1949. Saat ini telah 84 delegasi Komite Internasional Palang Merah yang berada di Irak, Iran, Suriah, Israel, dan di daerah-daerah yang diduduki Israel. Sementara itu, 50 delegasi lagi siap untuk diberangkatkan ke Teluk jika diperlukan. Dikatakan kepada pihak yang bertempur bahwa penggunaan senjata kimia dan biologi adalah dilarang oleh undang-undang dan dunia akan bersyukur jika dalam pertempuran tidak digunakan senjata nuklir. Dalam upaya penyelamatan korban, Palang Merah telah siap dengan staf medis serta obat-obatan untuk 5 rumah sakit lapangan dengan masing-masing 100 tempat tidur. Sementara itu, Palang Merah Indonesia menyatakan kesanggupannya untuk membantu keluarga para TKI yang ingin mengadakan kontak dengan TKI yang berada di Arab Saudi. Dan kini kita ikuti sebuah berita olahraga yang disampaikan Mas